Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal sama Iko ya. Ini video baru gua ya, video pertama gua juga buat di gaming ya. Dan gue ini main game Fairy Tail Garena. Terus di sini gua bakalan langsung aja buka fitur-fitur yang ada di sini ya, termasuk fitur bayi ya yang bakal gua review sekarang di video ini. Langsung aja ya, kita bakal buka fitur bayinya yang bener-bener baru dari game ini. Oke, kita udah masuk ke pilihan kelas buat bayinya. Di sini kita cuma bakal dikasih pilihan buat kelas masternya bayi 8 pilihan ya. Dikasih 8 pilihan doang. Sama kayak kelas master buat bapak emaknya kayak gitu lah. Cuma ada 8 pilihan. Soalnya di server Indonesia ini baru ada 8, belum ada 3 lagi. Ada 3 lagi kayaknya. Ya. Nah, di sini Porsche yang pertama Porsche gimana sih bilangnya? Susah gua nggak bisa bahasa Inggris. Ini yang pertama skill tetapnya ada Chain Slash ya. Di turn yang sama berikan 2 damage kuat ke satu target yang sama. Nah, ini kayaknya apa yang sih lewat. Dan ini kayaknya sama kayak skill bapaknya yang Porsche bapaknya ya. Kalau misalkan bapaknya tuh ngasih ketiga target ngasih satu targetnya itu 3 hitnya. Kalau misalkan anaknya itu cuma ngasih 2 damage kuat ke satu target ya, sama. Nah, kalau misalkan udah level up nggak tahu juga sih bakal nambah hitnya apa enggak. Nah, ini ada skill pasifnya juga, Sharpness. Setelah berhasil membunuh karakter yang akan mendapatkan 15% pay crit rate. Ini sama aja kayak skill bapaknya juga yang bakal ngasih crit rate ya. Kalau misalkan udah ngebunuh itu pasti bakalan dapat bukan gelembung sih, kayak shield kuning gitu loh. Nah, kayak gitulah, kayak cincin kuning gitu lah. Dan ini ada skill tambahannya juga, skill tersedia, ada skill pasifnya, ada skill aktifnya Chainsaw tuh. Nah, ini juga ada menyebabkan PDM ke 2 target musuh di saat yang bersamaan, kayak ada Fire Shock katanya. Terus ini Requip yang kedua, Starlight Sniper. Kalau misalkan di requip buat bayinya tuh cuma ngasih PDM 3 musuh ya. Kalau misalkan bapaknya tuh bisa lebih kan. Tapi nggak tahu juga kalau misalkan udah level up ini bakalan nambah lagi targetnya apa enggaknya ya. Dan revenge nggak tahu lah, gue nyebutnya gimana, repenge aja lah. Repenge. Dengan skill pasif ini setiap damage yang memicu serangan balik ya, kayak bapaknya nih, kayak skill counter attack kayak gitulah. Kalau misalkan di hit dia ngehit balik. Nah, dan ini yang ketiga ada cur Star Sun anjay. Heal ke satu kawan dan memberikan efek pemulihan HP selama 5 turn ya, sama kayak emaknya juga kayak gitu. Kalau misalkan udah ngasih efek Star Sun ini bakalan ngasih itu ya, ngasih kurnya di atasnya itu ada skill tambahan kayak gitu. Dan solid shield tuh kayak propet shield punya mamanya, cuma ini agak sedikit beda ya. Skill pasti berpeluang sebelum efek solid shield yang mengubah damage yang diterima jadi heal loh. Kalau misalkan dia itu ini tuh apa ya, kalau misalkan dia udah ngasih shield ke dirinya sendiri, pasif nih, jadi chance-nya cuma 10% sih. Tapi kalau misalkan emang dapet itu bisa nge-heal balik ke dirinya sendiri. Enak banget sih. Kalau misalkan ini HP Potion Elixir nih. HP Potion memulihkan sedikit HP ke 3 kawan. Sama kayak emaknya juga ini ya, Elixir tuh ngasih ngasih healnya ke beberapa kawan, ke 3 kawan doang. Tapi kalau misalkan udah level up nggak tahu juga targetnya bisa tambah atau enggak ya. Nah, ini Snow ada manuver ya. Skill pertama dari Snow nih. Tapi free gridnya ketika Kid menggunakan Snow sedang manuver berpeluang 20% efek free grid menggunakan crit rate dari free gridnya cuma 5% ya guys ya. Free grid cu. Oh iya, sorry. Free gridnya cuma 5% ya, tapi lumayan juga kalau misalkan 5% tuh kalau orang yang hoki bisa crit rate semua tuh, bisa merah-merah semua tuh damage-nya tuh. Enak. Dan ini juga banyak tuh skill pilihannya, ini kebanyakan skill pasif sih. Bukan skill pasif.
skill pasif juga tapi crit rate-nya nambah tuh. crit rate-nya nambah 25%. Wah, udah enak banget nih kalau misalkan pakai snow. Udah area crit rate-nya nambah, cucu cocote bajingan. Lanjut nih ada Soundwave. Ini kalau misalkan Soundwave tuh kebanyakan orang jarang pakai, cuma sekarang di S6 gue baru nemu ya, ada top elixir juga yang masuk rank global gitu kan. Bukan cuma di kelasnya doang, tapi ranknya udah global juga. Ini baru di S6 gue lihat. Yang naik daun gitu kan, Soundwave dipakai. Nah, ini ada Shadow Metal nih skillnya nih. Skill aktif menyebabkan damage ke 3 musuh, memberikan status Soundwave ke target utama. Damage ke target lainnya akan turun 10%. Kalau misalkan kita udah ngelok satu hero, berarti hero yang kena percikannya itu cuma berkurang 10% ya dari yang di target utamanya. Dan ini skill pasifnya suppression. Skill pasif. Ya Allah. Di sini banyak. Oh, ada transform lagi. Bentar. Waduh, weapon lumayan. Dan lanjut ya, suppression pasif. Skill pasif memberikan efek Soundwave. MD kit semakin tinggi, semakin banyak musuh yang memiliki efek Soundwave, MDF kit semakin tinggi, meningkatkan 3% setiap target yang terkena maksimal 8%. Jadi kalau misalkan udah ada tanda di atasnya, lu kayak apa ya, kayak tengkorak nyala gitu, hitam putih kayak gitu, hitam merah putih kayak gitu. Nyala nggak tuh? Itu bakal ngasih MDF tambahan buat si anaknya. Kalau misalkan alpha tuh sama kayak bapaknya kayaknya ya. Cuman ini kalau misalkan mengasihnya efek silent 3 turn ya. Terus kalau misalkan udah dapet tuh si orangnya kena seal, dia bakal kena silent juga si anaknya bakal rest 1 turn juga. Nah, kayak gitu sih. Pasifnya juga skill pasifnya merupakan skill kelas Kid. Hit rate terhadap musuh yang sedang di rest 25%. Setelah belajar skill ini, Cell Hit Kid meningkat sebesar 20 kali maksimal Kid. Oh, jadi kalau misalkan ini dapat ya, nah si anak ini bakal punya itu. Siapa anak macau kok? Ini siapa ya anak macau ya? Gue gak tahu nih, Romeo. Siapa tuh Romeo? Sorry, ada iklan. Masih eventnya kopok. Ini juga ada iklan lagi, ya Allah. Di mana siapa namanya? Capricorn. Udah. Ini lanjut nih, dari sedikit 25%. Kalau misalkan ada yang kena yang ke rest ya, kalau sama si skillnya tuh 25% nambah skillnya. Terus velocity lanjutnya biar cepet nih, ada event. Secret Gale, skill aktif menyebabkan damage 2 musuh. Cuma 2 musuh. Kebetulan gue pelo ya. Kalau misalkan pelo di awal tuh bisa ngangkat 3 musuh ya, sampai 4 musuh. Kalau misalkan anaknya tuh cuma bisa ngangkat 2 orang aja ke atasnya kalau misalkan pakai Gale ya. Tapi worth it sih kalau misalkan emang udah levelnya naik juga, insya Allah targetnya bakal nambah lagi kayaknya nggak tahu juga sih. Ini skill pasif serangan kita berpeluang 25% menghilangkan efek buff target. Mirage ya. Kalau misalkan emang ini saat ngasih skill si anak kita buat ngehit orang itu 25%-nya bakal ngilangin buff yang mereka dapat gitu. Misalkan kalau misalkan musuh lagi ada buff attack atau buff def atau apa gitu, venom kayak gitu, kita bakal bisa dihilangin kayaknya. Ntar nih ada event dalam artian gue ada serangkaian ya, tulisan wajan siapa yang order. Dan skillnya juga nih masih banyak sih skill pasifnya nih. Terus Guardian cuma bisa ngasih Plume of Light ya. Nggak tahu gue Guardian bisa ngasih juga apa enggak sih. Siapa guru magic yang selalu di buku. Cocote gue sambil kayak gini lagi. Hasil alfabet mana? Oh itu. Struggle skill pasif memberikan terendah. Oh, kalau misalkan ini struggle itu skill pasifnya kayak gini. Kalau misalkan si anaknya itu semakin rendah HP-nya tuh atau kalau enggak darahnya tuh semakin kecil, dia devnya semakin gede kayak gitu.
kayak apa ya, Yukino kalau misalkan semakin sekarat semakin gede damage-nya gitu. Dan ini skill pasifnya juga, ntar gua lihat ini ada skill guardian skill ada nih. Jadi kalau misalkan kita punya anak terus picknya guardian, dia cuma bisa ngasih ke satu orang ya, ke emaknya doang atau ke siapanya gitu, atau ke random kalau misalkan lagi party ya. Oke, next gue bakal ngasih lihat gue di sini pakai velo ya, full damage semua, cu. Oh iya, nggak tahu gue mau pilih apa ya, tapi gue bakal coba buat ini Porsche atau apa ya, yang gue pilih Porsche atau Requip gitu kan nih. Gue butuh physical yang bener-bener bisa namain damage gue sih buat di turun-turun awal gitu kan. Nggak peduli lah atau itu, gue kayaknya pilih Porsche aja ya. Soalnya gue naikinnya kemarin itu apa, physical attack yang gue naikin di status anaknya. Gue pilih Porsche aja kali ya. Iya kan, Porsche aja lah. Lanjut. Oke, ini Yong Aslan, ignoran Yong. Ratingnya 623, lumayan udah gede. Betul. Setiap kali seorang anak akan bertempur, dia akan mengonsumsi poin spirit. Jika spiritnya terlalu rendah, aku bertemu dia secara otomatis menggantikan namanya. Oh, jadi kalau misalkan spiritnya udah rendah, dia bakal auto pulang ya. Auto diganti ya ini. Nah kan gue pakai itu, jadi gue naikinnya ini aja lah. MDF nya juga udah agak gedean, speednya udah mantap lah. 310, jadi petaknya 1500, lumayan nih buat ngegedik apa, Cobra atau Jalal di challenge Jalal, atau ngegedik orang juga ada enak nih. BTW sebentar ya, gue masih lanjut ini buat build transform ya. Ada panas, gue coba battle dulu. Wih ngeri deh, dia bawa lollipop cu. Orang bawa pedang, dia bawa lollipop anjing. Kita bakal coba buat skillnya kesini ya. Kira-kira 500 tuh udah enak atau belum? Duh kencengan, sorry. Buh, mantep cu. Anjay, sekali gedik 4000, lumayan. Sakitnya sakit. Gue gak bakal skip dulu ya. Ini gue bakal liatin sampai kelar dulu battle-nya sama si Aslan nih, sama anak yang baru lahir nih. Dan di sini aduh sorry banget ya, gue bukan pay to win. Jadi di sini cuma pakai inilah apa, partnernya yang murah-murah gitu kan nih. Cuma ada Yukino, Meredi doang, terus sama gratisan juga Erza sama Laksusnya. Kayak gitu. Kan barusan udah enak banget dia hitnya. Gede juga. Lumayan. Bakal coba buat ke si kampretnya nih. Dia ngasih damage-nya gede. Lumayan sih. Dalam. Lumayan lah ini lah. What sih, enak banget kayaknya kalau misalkan dijadiin samsak. Tapi gue gak tahu ini critnya bakal nambah lagi apa enggak. Nanti gue bakal urus lagi kalau misalnya udah emang enakan lagi, udah tahu statnya harus kayak gimana, gue bakal ngasih tahu deh ke kalian lagi, review lagi. Oke, terima kasih yang udah nonton, udah mantengin video gue ini yang baru pertama kali gue sih. Thank you banget ya udah stay, udah nonton. Gitu aja paling yang bakal gue review buat fitur bayi yang pertama ya. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian gak mau nyesel pilih bayinya, pastiin kalian pick yang bener-bener sesuai sama apa yang kalian butuhin. Oke? Fairy Tail Garena, selamat. Gue mau apa sih? Penutupannya kayak gimana sih? Ya udahlah. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.